Bertemu lagi dengan saya Sugeng Aryadi. Kali ini saya berada di Candi Boyolangu atau disebut juga Candi Gayatri. Mari kita telisik Candi Boyolangu ini. Candi Boyolangu atau Candi Gayatri. Sangat mudah untuk mencapai lokasi candi ini yang berada di tengah pemukiman penduduk. Dari Museum Wajakensis, Tulungagung berjalan ke arah selatan kurang lebih 2 km. Kemudian belok ke kanan atau ke barat, melewati jalan desa sejauh kurang lebih 500 meter. Selanjutnya terdapat gapura masuk menuju lokasi candi yang secara administrasi berada di Duku Dadapan, Desa Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Candi ini ditemukan kembali oleh masyarakat pada tahun 1914 dalam timbunan tanah. Menurut informasi sejarah, candi ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, yaitu tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Sumber lain menyebutkan bahwa candi ini merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Ratu Majapahit yang bernama Gayatri atau Raja Padmini yang bergelar Tribuana Tunggadewi. Berdasarkan angka tahun pada umpak-umpak yang menunjukkan berasal dari masa Majapahit, angka tahun tersebut adalah 1291 Saka yang merupakan masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, yaitu sekitar pertengahan abad ke-14. Pembangunannya dikaitkan dengan tokoh wanita yang diduga Gayatri, istri Raden Wijaya yang keempat, yang menjadi biarawati Buddha dan menguasakan kekuasaannya pada anaknya, yaitu Ratu Tribuana Tunggadewi. Di atas batur dijumpai 4 arca batu yang besar melukiskan Pratnya Paramita, tetapi kepalanya sudah hilang. Menurut kitab Negara Kertagama, bangunan ini didirikan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan nama Pratnya Paramita Putri. Nama lain dari Candi Boyolangu adalah Candi Gayatri, sedangkan penduduk setempat menyebut sebagai Punden Gilang. Nama Boyolangu disebut dalam kitab Negara Kertagama, tetapi apakah yang dimaksud dalam kitab ini adalah Boyolangu di Tulungagung? Sebab di Kabupaten Pasuruan juga terdapat tempat yang bernama Boyolangu. Teka-teki ini sebenarnya masih belum dapat dipecahkan. Namun banyak para sejarah asing yang menduga bahwa Boyolangu di Tulungagung ini yang dimaksud dalam Negara Kertagama. Apabila dugaan ini benar, maka bahwa Boyolangu yang dimaksud sama dengan yang ada di Tulungagung. Tentunya candi ini berasal dari masa Majapahit. Candi Boyolangu merupakan kompleks percandian yang terdiri dari 3 bangunan perwara. Masing-masing bangunan menghadap ke barat. Candi ini ditemukan kembali oleh masyarakat tahun 1914 dalam timbunan tanah. Bangunan pertama disebut dengan bangunan induk perwara karena bangunan ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang lain atau bangunan kedua dan bangunan lainnya. Letak bangunan ini di tengah-tengah bangunan lainnya. Candi Boyolangu berada di tengah pemukiman penduduk wilayah Dusun Dadapan, Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Bangunan induk perwara terdiri dari 2 teras berunda yang halnya tinggal bagian kakinya. Bentuk bangunan berdena bujur sangkar dengan panjang sekitar dan lebar sekitar 11,4 meter. Dengan sisa ketinggian kurang lebih sekitar 2,3 meter. Panjang dan lebar 11,4 meter. Di dalam bangunan ini terdapat sebuah sempalan arca wanita Buddha dan beberapa umpak yang berukuran besar. Kondisi arca sudah rusak namun masih terlihat baik. Bagian kepala dan anggota tangan arca hilang karena pengerusakan. Oleh para ahli arca, ini dikenal dengan nama Gayatri. Gayatri adalah salah satu dari keempat anak Raja Kertanegara
dari Singosari yang kemudian diwakili oleh Raja Wijaya dari Majapahit. Pada masa hidupnya Gayatri dikenal sebagai pendeta wanita Buddha atau bhiksuni Kerajaan Majapahit dengan gelar Raja Padmi. Bentuk arca menggambarkan perwujudan Dhyani Buddha Vairocana dengan duduk di atas Padma Sanan atau singgasana berhiaskan daun teratai. Sikap tangan arca adalah Dharma Cakra Mudra atau mengajar. Badan arca dan Padmasana tertata halus dengan gaya Majapahit, sedangkan jumlah umpak pada bangunan perwara ini ada 7 buah dengan 2 umpak berangka tahun 1291 Saka atau sekitar 1369 Masehi, dan satunya adalah 1322 Saka atau 1389 Masehi. Dengan adanya umpak-umpak tersebut diduga bangunan Candi Boyolangu dulunya memakai atap, mengingat fungsi umpak adalah umumnya sebagai penyangga tiang bangunan. Sedangkan sifat nama dan tempat bangunan disebutkan dalam kitab Kasusastran Negara Kertagama karangan Empu Prapanca masa Majapahit pemerintahan Raja Hayam Wuruk bahwa di Boyolangu terdapat bangunan suci atau candi beragama Buddha dengan nama Pratnya Paramita Puri. Bangunan perwara yang kedua berada di sisi selatan bangunan induk. Keadaan bangunan ini hanya tinggal bagian kaki dan daerah bujur sangkar dengan ukuran panjang dan lebar 5,8 meter. Adapun bangunan perwara ketiga berada di utara bangunan induk perwara. Kondisi bangunan sudah runtuh dan berdena bujur sangkar dengan ukuran panjang dan lebarnya adalah masing-masing 5,8 meter. Sejarah latar belakang candi ini ditemukan kembali tahun 1914 menurut informasi bahwa sejarah dibangunnya candi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yaitu 1359 sampai 1389 Masehi. Sumber lain menyebutkan bahwa candi ini merupakan penyimpanan abu jenazah Gayatri yang bergelar Raja Padmi. Berdasarkan angka tahun yang terdapat pada bangunan induk, diketahui bahwa candi ini dibangun pada masa Majapahit yaitu sekitar abad 14. Pembangunannya dikaitkan dengan tokoh wanita yang diduga adalah Gayatri. Menurut kitab Negara Kertagama, bangunan ini didirikan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yaitu 1359 sampai 1389 Masehi dengan nama Pratnya Paramita Putri. Sedangkan menurut keterangan para ahli bangunan ini merupakan tempat penyimpanan abu jenazah setelah jenazah dibakar di lokasi yang berdekatan. Situs ini berada pada dataran yang berjarak sekitar 6 km sebelah selatan kota Tulungagung. Di sekitarnya cukup banyak situs-situs yang lain yang dikatakan sejaman, sekitar 1 km sebelah timur Candi Boyolangu atau Candi Gayatri ini. Latar belakang budayanya bahwa situs ini dahulunya berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Gayatri dan sekaligus tempat pemujaan masyarakat pendukungnya. Dalam pemuliaan tersebut, Gayatri diwujudkan sebagai Dhyani Buddha Vairocana dengan sikap Dharma Cakra Muda. Hal tersebut didukung dengan temuan berupa sumuran dan arca perwujudan Majapahit. Melihat pada arca Pantheon Dewa dan wahananya, dapat ditentukan bahwa situs ini berlatar belakang agama Hindu. Pada masa Indonesia kuno, candi ini dikenal dengan tempat pemujaan, tempat raja atau penguasa yang telah meninggal, dimanifestasikan sebagai arca perwujudan yang sekaligus dijadikan sarana pemujaan masyarakat pendukungnya. Artinya bahwa tempat tersebut selain berfungsi sebagai tempat pemujaan juga sebagai tempat penyimpanan abu jenazah raja atau penguasa. Fungsi candi persinggahan itu cukup menonjol mengingat berbagai sumber menyebutkan tempat Candi Boyolangu sebagai tempat keramat yang
dikunjungi para pembesar Majapahit setiap bulan Bhadrapada. Di bagian selatan Candi Boyolangu seolah-olah melingkarinya terdapat situs-situs yang berada di perbukitan. Bermula adanya Gua Tripis, tempat sebelah barat daya. Seterusnya di tenggara ada situs-situs seperti Gua Selomangpeng, Candi Dadi, dan Gua Pasir. Jarak antara Boyolangu dan masing-masing situs itu sekitar antara 2 sampai 4 km. Candi ini dikabarkan sebagai tempat penyimpanan api jenazah Gayatri yang sekaligus menunjukkan aspek penting dari spiritual dan keagamaan pada masa Majapahit, terutama dalam penghormatan terhadap leluhur dan tokoh-tokoh penting. Candi Gayatri ini memiliki struktur yang relatif sederhana dengan berbagai sebagian besar bangunan ini telah mengalami kerusakan, namun masih ada bagian candi yang menunjukkan keindahan arsitektur Majapahit. Salah satu penemuan penting dari candi ini adalah arca yang diyakini sebagai representasi dari Gayatri Rajapatni dalam wujud Dewi Pratnya Paramita atau Dewi Kebijaksanaan dalam ajaran Buddha. Arca ini juga menunjukkan gaya seni yang khas dari periode Majapahit dan menjadi bukti penting dari peran Gayatri dalam kehidupan spiritual Majapahit. Sejauh ini, Candi Gayatri telah menjadi objek penelitian arkeologi untuk memahami lebih dalam tentang sejarah dan kebudayaan Kerajaan Majapahit. Beberapa upaya juga dilakukan untuk merestorasi dan melestarikan candi ini sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Demikian adalah sejarah Candi Gayatri atau Candi Boyolangu sebagai salah satu peninggalan penting dari masa Kerajaan Majapahit yang terkait dengan tokoh Gayatri Rajapatni. Jadi ini adalah Candi Boyolangu yang lokasinya berada di area perumahan penduduk di desa Lembu Peteng ya, Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Mari kita telisik candinya belakang sana. Nah, di antara perumahan penduduk. Jadi Candi Boyolangu ini merupakan kompleks percandian yang terdiri dari 3 bangunan perwara. Masing-masing bangunan menghadap ke barat dan bangunan ini ditemukan pertama kali oleh masyarakat pada tahun 1914 dalam timbunan tanah. Dalam bangunan induk terdapat arca wanita Buddha yang oleh para ahli arca diduga perwujudan dari arca Gayatri. Gayatri adalah salah satu dari atau keempat anak Raja Kertanegara Singosari yang kemudian dikawinkan dengan Raden Wijaya Majapahit. Masa hidupnya Gayatri terkenal sebagai pendeta wanita Buddha atau bhiksuni masa Kerajaan Majapahit dengan gelar Rajapatni. Nah, ini berdasarkan angka tahun kedua Umpa 1369 Masehi dan 1367 Masehi, maka diduga Candi Boyolangu ini dibangun pada zaman Majapahit masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk tahun 1359 sampai 1389 Masehi. Disebut dalam kitab Kasusastra Negara Kertagama karangan Empu Prapanca bahwa bangunan suci candi yang beragama Buddha ini dengan nama Pratnya Paramita Puri. Adapun fungsi utama dari Candi Boyolangu di sini diduga sebagai tempat pendharmaan atau pemuliaan Gayatri. Dalam pemuliaan tersebut Gayatri diwujudkan sebagai Dhyani Buddha Wairocana dengan sikap tangan Dharma Cakra Mudra. Nah, ini candinya tampak seperti ini, sederhana candinya ya.
Jadi karena candi pendermaan di sini, ini pintu masuknya bahan dasarnya adalah batu-batuan bata merah ya, bukan batu andesit tapi batu merah yang khas kerajaan Majapahit, sehingga rindunya sederhana dan batunya ukurannya besar-besar di sini, ukurannya besar-besar. Nah ini teronggok seperti ini. Di atasnya baru di sini adalah ada beberapa umpak ya, umpak dari batuan andesit kuno, yang mana candi ini ya, ini dulunya kemungkinan ada model pendopo gitu ya, kemungkinan ada model pendopo karena ada umpak untuk tempat tiang ya. Nah ini dari sisi sebelah kiri candinya ya, ada candi perwara kecil-kecil di sini, candi perwaranya. Nah ini kebetulan biasanya kalau musim hujan menurut juru pelihara di sini sering terjadi banjir. Alhamdulillah sekarang tidak hujan sehingga tidak ada banjirnya. Nah ini relief ataupun apa itu hiasannya sederhana, model khas Majapahit ya. Ini tampak seperti ini, di relief dan lain sebagainya. Ini yang ada di sini adalah fondasi dari candi ataupun dasaran dari candi, bagian tubuh dari candi, bagian atasnya langsung ada patung Gayatri ya. Yang dikatakan tadi ini adalah pendermaan Ratu Gayatri ya, Ratu Gayatri. Dan nah ini candinya tampak seperti ini. Nah ini bangunan batu batanya juga hampir rusak juga di sini ya, tampak seperti ini. Nah ini bagian dari bawahnya candi atau candi dasarannya ya. Dasarannya di sana juga ada candi perwaranya, candi utama yang ini. Nah di sana ada umpak, beberapa umpak yang cukup gede-gede, biasanya untuk menyanggah tiang kayu sehingga tidak goyah kayunya. Ini dasaran dari candinya ya, masih terlihat bagus ya, terlihat bagus. Bawahnya hanya di sisi tubuhnya sudah mulai rusak di sini karena sudah ya hampir 1000 tahun, sehingga sudah layak untuk mabuk dan lain sebagainya. Ini posisi naiknya ya, posisi naiknya ke atas ke pendermaan Ratu Gayatri ya, tampak seperti ini. Ini kita coba naik ke atas, nah ini sisi atasnya ya, di pendermaan Ratu Gayatri di sini. Dan ini dibangun era kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Hyang Wuruk. Nah ini pendermaannya dari Ratu Gayatri, tampak seperti ini ya. Nah ini ornamen-ornamennya juga masih sebenarnya terlihat ukiran-ukiran atau ada angka tahun ya, ada angka tahun di sampingnya sini. Nah ini ada angka tahunnya ya, cuman saya sendiri belum bisa membaca angka tahun berapa yang ini ya. Ini ada umpak kanan dan kirinya yang angka tahunnya berbeda. Nah ini patung dari Gayatri meskipun sudah rusak tanpa kepala. Jadi ini terkait dengan pendermaan Ratu Gayatri dan bangunan-bangunan di sini khas kerajaan Majapahit. Kenapa? Nah ini ada lingkaran ya, lingkaran khas Majapahit ini. Ini model lingkaran-lingkaran itu ciri khas dari kerajaan Majapahit. Ini juga ada lingkaran-lingkaran ya, ini dibangun era kerajaan Majapahit, tampak seperti ini. Jadi ini kita coba ke pintu masuknya.
pendermaan Gayatri. Ini sayangnya sudah rusak kepalanya dan tangannya sudah terpisah di sini. Tidak tahu di mana dan bagaimana. Jelas ini adalah, menurut silsilah ini adalah dari pendermaan Ratu Gayatri, dan di sini juga ada angka tahun. Nah, ini ada angka tahunnya, ya, kanan dan kiri berbeda, sehingga dimungkinkan ini dibangun mungkin bukan sekali tapi sampai beberapa kali, ya. Ini tempat seperti ini. Ini di area perumahan penduduk atau pedesaan, ya. Nah, ini di area kawasan pemukiman penduduk. Ada di sini, ya. Ini Candi Perwara yang sisi kiri dari candi, kemudian ini yang Candi Perwara sebelah kanan dari candi. Di tengah-tengahnya juga ada batu-batuan andesit yang tersusun. Di sana juga ada sumur, ya, itu. Nah, ini di antara pemukiman penduduknya. Nampak seperti ini, Candi Boyolangu atau Candi Gayatri. Ya, Candi Gayatrinya tampak seperti ini. Ini, ya. Supaya tidak rusak dikasih payon di sini dari genteng biasa, dari kayu dan genteng biasa ini. Ya, upaya dari pelestarian candi tampak seperti ini. Ini dari Candi Boyolangu atau Candi Gayatri, enggak seperti ini. Hampir 1000 tahun di sini, ya, karena pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit di bawah naungan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit ini. Nah, ini penerimaan dari ibundanya, ya, sebagai biksu wanita, ya, biksu ini di sini yaitu Raja Gayatri atau Permaisuri Gayatri di sini. Ini untuk sekitaran dari wilayah candinya, ya, nampak seperti ini. Jadi susunannya semuanya dari batu-batuan, batu bata merah semuanya. Hanya umpaknya saja itu terbuat dari batuan andesit supaya kuat. Kalau semuanya dari batu bata merah, ya kemungkinan akan rapuh dan cepat untuk roboh ini. Sehingga disusun umpah-umpah ini dari batuan andesit yang ada ukurannya juga sebagai tahun pendirian. Ini selintas tentang Candi Gayatri atau Candi Boyolangu yang letaknya di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Nah, ini tampak dari sebelah sininya. Ini dari Candi Boyolangu. Ayo generasi muda dan pecinta sejarah, sudahkah kamu menjelajahi jejak sejarah di tanah pendermaan Ratu Gayatri? Candi Boyolangu atau Candi Gayatri Tulungagung bukan sekedar batu kuno. Disinilah kita bisa menyentuh langsung warisan Majapahit, merasakan aura kebesaran masa lampau, dan memahami lebih dalam sosok perempuan hebat yang berperan penting dalam sejarah Nusantara, yaitu Ratu Gayatri. Cocok buat kamu yang suka eksplorasi budaya, konten sejarah, atau
sekedar mencari tempat yang tenang dan bermakna. Untuk pelajar, mahasiswa, dan semua pecinta sejarah, inilah waktunya kita peduli, mengenal, dan bangga akan kekayaan budaya sendiri. Ayo, ajak temanmu, isi akhir pekanmu dengan wisata edukatif. Candi ini bukan hanya untuk dilihat, tapi juga untuk dimaknai. Ayo kunjungi Candi Boyolangu atau Candi Gayatri, tepatnya di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk dapat kita teladani sebagai bagian dari toleransi keberagaman, dan buang sisi yang kurang baiknya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Saya Sugeng Haryadi dari Candi Boyolangu atau Candi Gayatri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.